Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cantik, kali ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, HM akan menceritakan kisah yang berasal dari Tanah Bugis, Sulawesi. Cerita rakyat yang melegenda perjalanan seorang waliullah Syekh Tuanta Salamaka yang dikenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Meskipun sudah diulas dan diceritakan di beberapa channel lainnya, mungkin yang membedakan adalah suaranya. So, mari kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh keyakinan kita akan sebuah entitas Sang Maha Pencipta. Selamat mendengarkan. Kisah Tuanta Salamaka. Masa remaja Tuanta. Setelah berusia 14 tahun, Tuanta Salamaka yang bernama Yusuf pun sudah tergolong balik. Demikian pula halnya Putri Raja Goa, sudah memasuki usia remaja. Ketika suasana mulai sepi karena para abdi sudah meninggalkan istana, sang putri berdiri di tempat yang gelap menunggu Yusuf akan lewat. Tak lama kemudian, Yusuf pun berlalu dan ternyata dialah yang paling akhir keluar. Dipeganglah tangannya oleh sang putri sambil berkata, "Kanda, aku sengaja menunggumu di sini. Ku minta kerelaan hatimu. Aku cinta padamu." "Dinda, hal itu tak mungkin terjadi karena beberapa sebab," kata Yusuf. "Pertama, Dinda adalah bangsawan, putri raja, sedangkan saya hanyalah abdi. Kedua, kita telah dipersaudarakan oleh raja. Ketiga, saya adalah pembawa cerana raja. Oleh karena itu, saya sirik, malu kepada sesamaku dan kepada Allah jika hal ini terjadi." Berkatalah sang putri, "Itulah gunanya engkau dianggap cendekiawan yang sempurna." Berkatalah Tuanta, "Walaupun demikian pendapatmu Dinda, tetap juga saya takut. Kalau Kanda tidak bersedia memperistrikanku, aku akan menagihmu pada hari kemudian dan akan menjadikan Kanda kuda tunggangan pada hari kiamat kelak," balas sang putri. Sejenak, Tuanta terdiam lalu pergi menuju kamarnya. Di sanalah ia tidur menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sambil merenungkan ucapan sang putri. Pada suatu hari datanglah Idato Ripak Gentungang memerintahkan untuk memanggil Ilokmo Riantang. Berkatalah Idato Ripak Gentungang kepada Ilokmo Riantang, "Tujuan saya memanggil kamu ini terkait santernya berita tentang kecendikiaan Yusuf yang tumbuh dewasa dan menjadi harapan dan tumpuan keluarga. Temui kemudian, ajaklah ia ke sini untuk bertukar pikiran." Ilokmo Riantang pun pergi menemuinya. Setibanya di sana, ia pun bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Tuanta. "Cucuku, engkau dipanggil nenekmu." "Baiklah, Nek," kata Tuanta. "Memang saya akan ke sana menemui nenekku di Pak Gentungang." Setiba di sana, Tuanta memberi salam, kemudian salamnya dibalas. Idato Ripak Gentungang kemudian mempersilahkan cucunya duduk. "Duduklah, cucuku." Tuanta pun segera duduk. "Saya memanggil engkau Yusuf karena saya mendengar ilmumu telah sempurna. Namun demikian akan lebih baik jika kita bertiga berangkat ke Makassar menuntut ilmu di sana," kata Idato Ripak Gentungang. Berkatalah Tuanta, "Baiklah, Nek." Mereka kemudian berkemas. Setelah menentukan waktu yang baik, mereka pun pergi. Ketika meninggalkan goa, mula-mula mereka ke Bulus Saraung, kemudian ke Lantimojong, terus ke Bawah Karaeng. Di Bawah Karaenglah mereka bertemu dengan para wali. Berkatalah wali, "Yusuf, engkau telah pulang dari Bulus Saraung dan Lantimojong, kemudian engkau datang padaku." "Benar demikian. Berilah kami ilmu," kata Tuanta. Mereka pun bertiga diajarlah. Setelah mereka selesai berguru, berkatalah wali,
Pengetahuan makrifatmu telah cukup. Namun alangkah baiknya jika kamu ke Mekah untuk menyempurnakan ilmumu dan memurnikan akidahmu. Setelah minta izin dan berjabat tangan dengan gurunya, mereka pun pamit dan langsung ke goa. Setiba di goa, mereka pun langsung ke rumah masing-masing. Tetapi Yusuf langsung menghadap raja. Ketika raja melihatnya, ia sangat gembira karena tahu bahwa Yusuf baru kembali dari perantauan menuntut ilmu. Beberapa lama kemudian berkatalah Idato Ripak Gentungang kepada Ilomo Riantang, "O Lomo, jemputlah Ananda Yusuf, lalu kita bertiga pergi memancing." Orang-orang bercerita bahwa ikan di Danau Mawang sangat jinak dan gampang ditangkap. Mendengar ucapan Idato Ripak Gentungang, Ilomo Riantang pun berangkat menemui Yusuf dan mengajaknya pergi memancing. Yusuf pun berkata, "Baiklah Nek, besok pagi saya ke sana dan tolong carikan saya umpan." Setelah hari perjanjian itu tiba, pergilah Tuanta ke sana. Setiba di sana, Idato Ripak Gentungang dan Ilomo Riantang pun telah berkemas. Sesampai di sana, mereka bertiga langsung memancing. Ikan-ikan sangat rakus menyambar umpan sehingga tak diketahui berapa banyak ikan yang diperolehnya. Setelah waktu asar tiba, guruh pun menggema bersahutan dan hujan rintik-rintik pun mulai turun. Tiba-tiba Idato Ripak Gentungang ingin merokok sedangkan api tidak ada di dekatnya. Ia pun menyuruh Ilomo Riantang mencari api di pinggiran Danau Mawang. Setiba di sana, para tukang kebun telah tiada. Baru saja mereka pulang. Masih panas bekas api yang telah disiram air. Ilomo Riantang menyampaikan kepada Idato Ripak Gentungang tidak adanya api. Idato Ripak Gentungang memperlihatkan keunggulan ilmunya. Sebelah tangan memegang joran dan sebelahnya memegang rokok, lalu dibakarnya melalui titik api. Dengan kebesaran Allah, rokoknya pun menyala. Idato Ripak Gentungang pun merokok tanpa mengajak Ilomo Riantang. Kemudian Ilomo Riantang pun memperlihatkan ilmunya. Sebelah tangannya memegang joran dan sebelahnya lagi memegang rokok, lalu dibakarnya melalui sambaran kilat. Dengan kebesaran Allah, rokok itu pun menyala. Ilomo Riantang pun merokok tanpa mengajak Tuanta. Ketika Tuanta melihat tingkah laku kedua orang tua itu, ia pun memperlihatkan kehebatan ilmunya. Ia meletakkan jorannya di tengah pematang, lalu berjalan ke dalam danau hingga air membasahi kaki celananya. Di sanalah ia memasukkan rokoknya ke dalam air, hingga pergelangan tangan kemudian menariknya kembali. Dengan kebesaran Allah, rokok itu pun menyala. Sambil merokok, ia kembali mengambil jorannya dan melanjutkan pemancingannya. Setelah itu, Idato Ripak Gentungang mengajak Tuanta berbincang-bincang kemudian mengatakan, "Yusuf, untuk mencapai tingkat ilmu yang tertinggi dan mendapatkan kebenaran hakiki, lebih baik Ananda ke Tanah Suci Mekah. Kita bertiga sudah memperoleh ilmu dari guru yang sama, namun dalam penerapannya, dalam kenyataan berbeda-beda. Benarlah kata orang bahwa biji ilmu itu ada di Makassar, tetapi intinya ada di Mekah. Maksudnya, bagaimana dapat tumbuh kalau hanya biji yang ditanam, dan bagaimana pula dapat tumbuh kalau hanya kulitnya yang ditanam. Yang benar adalah kulit dan intinya bersama-sama di tanah barulah dapat tumbuh. Adapun bekal yang akan Ananda bawa ke sana, yang akan ditanyakan kepada Syekh Imam Syafi'i adalah, apakah barang yang ada diadakan atau barang yang tak ada diadakan. Kalau dia menjawab barang yang ada saja yang dapat diadakan, katakanlah bahwa kita pun mampu melakukannya. Kalau dia menjawab barang yang tidak ada diadakan, katakanlah bagaimana mengadakan barang yang sudah tak ada. Setelah mereka bertukar pikiran, mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Entah berapa lama tiba-tiba Tuanta mengingat ucapan putri raja. Ia pun pergi menemui Gallarang, Mangasa dan Gallarang Tombolo. Setibanya di sana berkatalah Tuanta, "Tolong Daeng,
menghadap raja dan sampaikan kepadanya bahwa saya ada benih-benih cinta dalam hati kepada sang putri. Setelah menyampaikan permintaannya, Tuanta pun kembali. 2 hari kemudian, Galarang Mangasa dan Galarang Tombolo datang mengabdi pada raja, kemudian menyampaikan niat Tuanta. Berkatalah Galarang Mangasa, saya datang menghadap untuk menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa Yusuf mempunyai cita-cita untuk mempersunting sang putri. Entah berapa lama, tiba-tiba Tuanta mengingat ucapan putri raja. Ia pun pergi menemui Galarang Mangasa dan Galarang Tombolo. Setibanya di sana, berkatalah Tuanta, tolong Daeng, menghadap raja dan sampaikan kepadanya bahwa saya ada benih-benih cinta dalam hati kepada sang putri. Setelah menyampaikan permintaannya, Tuanta pun kembali. 2 hari kemudian, Galarang Mangasa dan Galarang Tombolo datang mengabdi pada raja, kemudian menyampaikan niat Tuanta. Berkatalah Galarang Mangasa, saya datang menghadap untuk menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa Yusuf mempunyai cita-cita untuk mempersunting sang putri. Mendengar penyampaian itu, raja berpikir sejenak, kemudian mengangkat muka lalu berkata, "Oh Galarang Mangasa, sebenarnya Yusuf itu tidak salah. Namun yang disebut hamba adalah hamba, sedangkan raja tetap raja." Setelah itu, semuanya terdiam. Galarang Mangasa pun minta izin pamit kepada Raja Goa dan langsung menemui Tuanta untuk menyampaikan keputusan Yang Mulia Raja Goa. Setelah mendengar keputusan itu, Tuanta berkata, "Baiklah, kalau demikian keputusan raja, dengan demikian lepaslah dosaku." Ketika sudah berumur 15 tahun, kembali Tuanta datang mengabdi kepada raja. Bertemulah Tuanta dengan Galarang Mangasa dan Galarang Tombolo di istana sekitar 2 jam lamanya. Para abdi sudah pada pulang, tinggal mereka bertiga. Ketika mereka turun dan sampai di anak tangga terakhir, Tuanta menoleh ke kanan, ke Galarang Mangasa, kemudian ke kiri, ke Galarang Tombolo. Ia mengentakkan kaki 3 kali lalu bersumpah, "Aku berjanji tidak akan menginjakkan kakiku di tanah Makassar sebelum saya berada dalam kesufian." Sesudah itu, ia pun melangkah keluar halaman istana menuju Kampung Beru. Setiba di sana, Ilomo Riantang pun menyusul. Selang beberapa lama, Galarang Mangasa bersama Galarang Tombolo pergi ke istana untuk mengabdi. Raja bertanya kepada keduanya, mengapa Yusuf tidak pernah datang lagi mengabdi? Galarang Mangasa dan Galarang Tombolo menjawab, mungkin ketidakhadirannya karena lamarannya ditolak oleh tuanku. Berkatalah raja, tolonglah bukakan lontara, lihat dan bacalah. Lontara pun dibuka kemudian dibaca oleh Galarang Mangasa. Ia menemukan dalam lontara bahwa ada 3 sebab atau dasar seorang pria dapat mengawini wanita yang lebih tinggi derajatnya. Pertama, cendekiawan. Kedua, berani. Ketiga, kaya serta memberikan belanja pada penduduk negeri Goa. Setelah raja mendengar berita dari lontara, berkatalah raja, "Di mana Yusuf sekarang?" Berkatalah Galarang Mangasa, "Dia ada di Kampung Beru." Berkatalah sang raja, "Panggillah dia, saya akan menikahkannya dengan putriku." Ia pun menyuruh Suro pergi mencarinya. Ketika bertemu dengan Tuanta, Suro itu pun menyampaikan pesan raja. Berkatalah Tuanta, "Hai Suro, saya telah bersumpah bahwa barulah saya kembali ke Goa kalau kepergianku telah menghasilkan ilmu yang sempurna." Selanjutnya, Suro minta izin untuk kembali. Setibanya di istana, ia pun menyampaikan ucapan Tuanta. Berulang kali Suro menemui dan membujuk Tuanta namun gagal, karena Tuanta tetap tidak mau ke Goa.
Oleh karena itu, raja mengambil keputusan. Kalau Yusuf tidak mau kemari, bawalah sang putri ke kampung Beru lalu nikahkan. Setelah beberapa lama menikah, muncullah keinginan dalam hati Yusuf untuk berangkat ke Mekah. Setelah cukup 40 hari pernikahannya, Tuanta meminta istrinya kembali ke istana karena ia bersiap ke tanah suci. Ia pun mengantar istrinya ke istana kemudian kembali ke rumahnya untuk berkemas-kemas berangkat menuju tanah suci Mekah. Seusai berkemas, ia pun menentukan hari yang baik. Setibanya waktu yang diinginkannya, ia pun pergi bersama Ilomo Riantang. Mereka berlayar 7 hari 7 malam di samudra yang luas. Tiba-tiba jurumudi meminjam pisau pada juru batu untuk dipakai memotong kuku. Dengan tidak disadari, pisau itu jatuh ke laut. Juru batu sangat marah kepada jurumudi begitu tahu pisaunya hilang. Bahkan hampir saja terjadi perkelahian di antara keduanya. Akibatnya, perahu berlayar tak tentu arah. Berkatalah Tuanta, "Hai jurumudi, mengapa perahu tak menentu jalannya?" Jurumudi menjawab, "Pisauku hilang, Tuan. Jatuhnya di mana? Apakah di depan sang kilang atau di belakangnya?" tanya Tuanta. "Di belakang sang kilang," jawab jurumudi. "Siapa yang punya ikan kering? Kalau ada, bawalah seekor ke sini," kata Tuanta. Jurumudi pun pergi mengambil ikan kering yang bernama ande-ande lalu menyerahkannya kepada Tuanta. Tuanta kemudian meniup mulut ikan tersebut sambil berkata, "Carilah pisau jurumudi." Selanjutnya ikan diserahkan kepada jurumudi sambil berkata, "Jatuhkanlah ikan itu di tempat jatuhnya pisaumu." Dengan kebesaran Allah, tidak begitu lama pisau itu telah ada dibawa oleh ikan. Berkatalah Tuanta, "Peganglah baik-baik, jangan sampai ia lepas." Jurumudi pun mengambil ikan dan pisau itu. Alangkah gembiranya semua yang ada dalam perahu. Apalagi yang Karaeng cari di sana di Mekah, semua sudah Karaeng miliki. "Lebih baik Karaeng pulang saja," kata semua orang yang di perahu. Kata Tuanta, "Ini belumlah menunjukkan kesempurnaan ilmu. Nanti di sana baru kita lihat ilmu Allah yang sebenarnya." Selama beberapa hari mereka berlayar di laut luas. Akhirnya tibalah mereka di negeri Batavia. Dari sana mereka menumpang kapal menuju Ceylon. Beberapa hari dalam pelayaran, bermufakatlah Ilomo Riantang dengan kapten kapal. "Saya melihat Yusuf itu memiliki sifat yang agak lain. Ia seperti mempunyai ilmu hitam." Ilomo Riantang pun membenarkannya sehingga semua penumpang kapal benci kepada Tuanta. Tuanta pun membaca keadaan ini. Pada suatu sore, berkatalah Tuanta, "Kapten, tampaknya engkau tidak senang padaku. Mengapa? Janganlah berbuat seperti itu. Sebagai hamba Allah, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain." Sang kapten pun diam 1000 bahasa. Setelah Tuanta melihat raut muka kapten itu, ia pun berkata, "Kalau memang demikian pikiranmu terhadapku, baiklah." Ketika waktu zuhur tiba, ia pun pergi mengambil wudhu lalu salat 2 rakaat. Setelah itu ia duduk tafakur sambil bersikir dengan menggerakkan kepala ke kanan. Dengan kebesaran Allah, kapal itu miring ke kanan. Air pun telah masuk ke dalam kapal. Pinggir kapal telah rapat ke air. Ketika kapten melihat kelakuan Tuanta, ia pun sangat takut. Semua penumpang berteriak ketakutan. Melihat hal itu, sang kapten pun merasa takut lalu ia pergi memegang kaki Tuanta sambil memeluknya dan berkata, "Ampunilah saya, Tuan." Tuanta pun menarik kepalanya ke kiri. Bersamaan dengan itu kapal pun kembali tenang. Berkatalah Tuanta, "Hai kapten, janganlah minta ampun padaku. Hanya Allah tempat kita minta ampun." Kapten itu terdiam, sedangkan Ilomo Riantang merasa sangat malu pada Tuanta. Pada suatu sore, berkatalah Tuanta, "Kapten,
Tampaknya engkau tidak senang padaku. Mengapa? Janganlah berbuat seperti itu. Sebagai hamba Allah, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sang kapten pun diam 1000 bahasa. Setelah Tuanta melihat raut muka kapten itu, ia pun berkata, "Kalau memang demikian pikiranmu terhadapku, baiklah." Ketika waktu zuhur tiba, ia pun pergi mengambil wudhu lalu salat 2 rakaat. Setelah itu ia duduk tafakur sambil bersikir dengan menggerakkan kepala ke kanan. Dengan kebesaran Allah, kapal itu miring ke kanan. Air pun telah masuk ke dalam kapal. Pinggir kapal telah rapat ke air. Ketika kapten melihat kelakuan Tuanta, ia pun sangat takut. Semua penumpang berteriak ketakutan. Melihat hal itu, sang kapten pun merasa takut. Lalu ia pergi memegang kaki Tuanta sambil memeluknya dan berkata, "Ampunilah saya, Tuan." Tuanta pun menarik kepalanya ke kiri. Bersamaan dengan itu, kapal pun kembali tenang. Berkatalah Tuanta, "Hai kapten, janganlah minta ampun pada aku. Hanya Allah tempat kita minta ampun." Kapten itu terdiam, sedangkan Ilokmo Riantang merasa sangat malu pada Tuanta. Suatu hari mereka melihat sebuah pulau. Pulau itu biasa disinggahi oleh orang-orang yang akan pergi haji. Untuk sampai di pulau itu kira-kira membutuhkan waktu pelayaran 3 hari lagi. Tuanta berfirasat bahwa para penumpang tidak senang kepadaku. Lebih baik saya tinggalkan kapal ini. Ketika masuk waktu zuhur, Tuanta pun mengambil wudhu lalu berkata, "Kapten, janganlah bersedih karena saya akan meninggalkan kapalmu hari ini juga dengan kehendak Allah." Setelah itu ia berniat salat. Pada saat takbiratul ihram dengan ucapan Allahu Akbar, putus pulalah jiwanya. Disiapkanlah untuk dimandikan, dikafani, kemudian disalati. Setelah disalati diambilkanlah besi yang bersegi 4. 1 diikatkan pada lehernya, 1 pada pinggangnya, dan 1 pada kakinya. Lalu dibuanglah ke laut, maka tenggelamlah jenazahnya. Sesudah dibuang maka angin pun tenang sehingga kapal tak dapat bergerak selama 3 hari 3 malam. Nanti pada hari keempat barulah angin bertiup dengan baik. Setelah Ilokmo Riantang berdoa, berlayarlah kapal itu selama 3 hari 3 malam, sehingga sampailah ke pulau itu. Berkatalah kapten kepada Ilokmo Riantang, "Kita singgah dahulu di pulau ini mengambil air." Maka singgahlah mereka membuang jangkar dan menurunkan sekocinya. Turunlah 8 anak buah kapal sambil membawa tempat airnya. Berkata lagi kapten kepada Ilokmo Riantang, "Lebih baik kita naik bersama untuk mengambil air." Turunlah Ilokmo Riantang ke sekoci bersama orang Jawa yang akan naik haji. Kemudian turun pula kapten kapal itu. Mereka bersama-sama menuju pulau itu. Tiba-tiba sekoci itu kandas. Kapten menengok ke bawah sambil berkata, "Saya melihat besi ini seperti besi yang dipakai mengikat Yusuf." Menjawablah jurumudi itu, "Betul, inilah besinya, Tuan." Semua penumpang sekoci bingung melihat kejadian itu. Lalu turunlah Ilokmo Riantang bersama orang Jawa yang akan pergi haji. Kemudian menyusul juga sang kapten. Mereka pun berjalan naik ke pulau itu. Setiba di atas, mereka bertemu dengan Tuanta menutup kepalanya dengan sajadah sambil mengucap, "Assalamualaikum. Telah 7 malam aku menunggumu di sini, namun baru saja kalian tiba." Mereka menutup mulutnya, tanda heran sambil berkata dalam hati mereka, "Benar-benar Yusuf itu seorang wali." Setelah itu sang kapten bertanya, "Hai Tuan, di manakah ada air?" Berkatalah Tuanta, "Mari ikuti saya." Mereka pun berjalan mengikutinya. Setelah sampai pada tempat yang dimaksud,
mereka mandi hingga sampai waktu asar. Berkatalah kapten, "Hai Ilomo Riantang, silahkan mandi dahulu. Saya akan turun ke kapal. Ingat, jangan kamu lewat jam 5 karena perahu segera berlayar." Setelah kapten turun, maka tinggallah mereka berempat, yakni 2 orang Jawa, Ilomo Riantang dan Tuanta. Tidak berapa lama, datanglah seorang orang tua memberi salam. "Assalamualaikum, Yusuf, akan kemana engkau?" Yusuf pun menjawab, "Waalaikumsalam, Nek, saya akan naik haji, mencari amalan dan mencari kebenaran. Sesungguhnya orang yang bernama Muhammad." Berkatalah orang tua itu, "Nah, kalau hanya amal yang akan kau cari, biar saya saja yang membimbingmu berempat." Mereka berkata dalam hati, "Ini wali rupanya." Mereka pun menyahut, "Baiklah, Nek." Mereka berkata lagi, "Amal apa itu, Nek?" Orang tua itu menjawab, "Telah 7 hari saya tidak tidur dan saya ingin sekali memejamkan mata walaupun hanya sejam. Saya ingin kamu semua merentangkan kaki kemudian saya tidur di atasnya. Engkau Yusuf di kepalaku. Kita berjanji, janganlah kalian pergi sebelum saya bangun." "Baiklah," kata Tuanta. Mereka pun merentangkan kakinya masing-masing. Kemudian orang tua itu naik tidur. Yusuf yang memangku kepalanya. Setelah sampai jam 5, berkatalah Ilomo Riantang kepada kedua orang Jawa itu, "Bagaimana pendapatmu? Lebih baik kita kembali ke kapal, nanti kita ditinggalkan." Mereka bertiga akhirnya pergi ke kapal. Setiba di sana, kapal pun berlayar. Tinggallah Tuanta sendirian memangku kepala orang tua itu. Malam pun tiba, kemudian pagi, dan akhirnya orang tua itu meninggal. Tuanta tetap tinggal memangku kepalanya. Dalam kebingungannya selama 3 malam, Tuanta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perut mayat orang tua tersebut sudah mulai membengkak dan berulat. Baunya sangat busuk. Ulatnya sebesar jari kelingking menjalar ke muka Tuanta. Tuanta tetap bersikir membaca, "La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah." Keadaan seperti itu berlangsung selama beberapa malam. Tuanta sebenarnya sedang diuji. Setelah pagi hari di hari yang ke-7, Tuanta mendengar suara orang yang bersin. Barulah juga ia membuka matanya. Ia melihat ternyata orang tua itu masih ada. Badannya tidak kurang sedikit pun. Berkatalah orang tua itu, "Engkau benar-benar manusia, Yusuf. Begitulah yang disebut manusia." Orang tua itu bangun sambil berkata, "Engkau tak mengenal saya, Yusuf. Sayalah adalah Nabi Haidir dan saya inilah orang tuamu. Saya beritahukan engkau, nak, tidak perlu engkau ke kuburnya Muhammad, karena tubuh Muhammad sayalah ini." Berkatalah Tuanta, "Walaupun demikian, Nek, saya telah berhajat untuk bertemu dengan ruh Muhammad, dan saya telah berniat untuk menginjak tanah suci." Orang tua itu berkata lagi, "Apa yang kau buat di Mekah dan Madinah kalau hanya ilmu? Ilmu itu telah ada semuanya pada engkau, tak ada lagi kekuranganmu. Engkaulah yang disebut orang selamat. Tu salamaka dunia akhirat." Berkatalah Tuanta, "Walaupun demikian, Nek, berilah saya berkah." Sang orang tua pun berkata, "Berkah apa lagi yang kau minta padaku? Berkah itu telah ada semua dalam perutmu." Namun demikian, mengangalah. Tuanta pun menganga. Sang orang tua lalu meludahi mulut Tuanta kemudian berkata, "Telah ada semua padamu, segala yang engkau niatkan akan diberikan oleh Allah." Berkatalah Tuanta, "Bagaimana caranya saya dapat sampai ke Mekah karena kapal sudah tiada?" Berkatalah Nabi Haidir, "Niatkanlah, kemudian engkau berjalan. Engkau akan sampai ke kapal itu." Mereka pun lalu berjabat tangan kemudian pergi. Ketika menoleh ke belakang, Nabi Haidir pun telah hilang. Tuanta pun pergi sambil meniatkan dalam hati kapal itu. Lalu dipegangnya pinggir kapal kemudian ia naik. Semua penumpang yang ada di kapal heran melihat kelakuan Tuanta. Mereka pun berlayar.
Kira-kira pelayaran 7 hari lagi sudah sampai di Jeddah. Ilomo Riantang meninggal. Setelah dimandikan, dikafani, disembayangi lalu dibacakan doa oleh Tuanta, kemudian ia dibuang ke laut. Selama 3 hari 3 malam kapal tidak bergerak karena tidak ada angin. Kapten kapal pun merasa susah karena kapal tak dapat bergerak. Dengan kebesaran Allah, tiba-tiba muncul ikan besar yang bernama Nung, yang menyangkutkan jangkar kapal pada mulutnya, lalu ia melarikan kapal itu ke Jeddah. Air pun masuklah pada bagian haluan dan buritan kapal. Karena itu, hanya dalam sehari mereka telah sampai di Jeddah. Mereka membuang jangkar di pelabuhan Jeddah dan ikan Nung itu pun hilang. Sekoci pun diturunkan. Turunlah kapten dan Tuanta ke dalam sekoci bersama 15 orang penumpang lainnya. Bersamaan dengan itu, sekoci itu kebetulan menyentuh besi yang digunakan mengikat Ilomo Riantang. Kapten kapal melihat ke bawah sekoci, ternyata besi itu sama yang dipakai sebagai pemberat bagi Ilomo Riantang. Benar, inilah dia, kata jurumudi. Semua penumpang di atas sekoci merasa heran, sedangkan Tuanta telah berangkat ke darat bersama kapten. Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba Ilomo Riantang muncul dari darat dengan memakai jubah, sambil menyelempang sajadahnya dan langsung pergi memegang tangan Tuanta sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salam itu dibalas dengan Waalaikumsalam. Berkatalah Ilomo Riantang, telah beberapa hari saya di sini menunggumu. Tuanta pun tersenyum sambil berkata, alangkah bingungnya saya Ilomo Riantang karena engkau telah meninggalkanku. Ilomo Riantang menjawab, engkaulah yang menyuruhku pergi duluan. Itulah sebabnya saya pergi. Selanjutnya, mereka pun berlayar. Kira-kira pelayaran 7 hari lagi sudah sampai di Jeddah. Ilomo Riantang meninggal setelah dimandikan, dikafani, disembahyangi lalu dibacakan doa oleh Tuanta, kemudian ia dibuang ke laut. Selama 3 hari 3 malam kapal tidak bergerak karena tidak ada angin. Kapten kapal pun merasa susah karena kapal tak dapat bergerak. Dengan kebesaran Allah, tiba-tiba muncul ikan besar yang bernama Nung, yang menyangkutkan jangkar kapal pada mulutnya, lalu ia melarikan kapal itu ke Jeddah. Air pun masuklah pada bagian haluan dan buritan kapal. Karena itu, hanya dalam sehari mereka telah sampai di Jeddah. Mereka membuang jangkar di pelabuhan Jeddah dan ikan Nung itu pun hilang. Sekoci pun diturunkan. Turunlah kapten dan Tuanta ke dalam sekoci bersama 15 orang penumpang lainnya. Bersamaan dengan itu, sekoci itu kebetulan menyentuh besi yang digunakan mengikat Ilomo Riantang. Kapten kapal melihat ke bawah sekoci, ternyata besi itu sama yang dipakai sebagai pemberat bagi Ilomo Riantang. Benar, inilah dia, kata jurumudi. Semua penumpang di atas sekoci merasa heran, sedangkan Tuanta telah berangkat ke darat bersama kapten. Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba Ilomo Riantang muncul dari darat dengan memakai jubah sambil menyelempang sajadahnya dan langsung pergi memegang tangan Tuanta sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salam itu dibalas dengan Waalaikumsalam. Berkatalah Ilomo Riantang, telah beberapa hari saya di sini menunggumu. Tuanta pun tersenyum sambil berkata, alangkah bingungnya saya Ilomo Riantang karena engkau telah meninggalkanku. Ilomo Riantang menjawab, engkaulah yang menyuruhku pergi duluan. Itulah sebabnya saya pergi. Selanjutnya Ilomo Riantang pergi menemui teman-temannya yang pernah sekapal. Sang kapten bersama seluruh penumpang kapal heran melihat Ilomo Riantang. Berkatalah Tuanta, Ilomo Riantang, engkau sebenarnya telah berada pada kedudukan yang diridhoi Allah. Janganlah terlalu lama di sini, nanti malaikat marah. Engkau telah mendapatkan tempat yang disebut Hayyun fil Aldarain. Artinya hidup pada 2 kampung, dunia dan akhirat. Setelah itu Tuanta pun berjabat tangan dengan Ilomo Riantang.
Kapten bersama penumpang menoleh kepada Ilokmo Riantang, namun tiba-tiba mereka sudah tidak melihatnya lagi. Dikisahkan ketika Tuanta telah berpisah dengan para penumpang lainnya di kapal, ia terus berjalan ke Mekah sendirian. Dalam perjalanan itu, Tuanta membawa 3 keris dengan nama yang berbeda pula. Keris pertama dinamai I Pak Gere, yang kedua dinamai I Dakui, dan yang ketiga I Cakui. Keris yang bernama I Cakui adalah buatan Campagaya. Orang Goa memuji keris itu karena pamor bisanya dengan sebuah ungkapan, "Pandanglah pada si Cakui, dakuilah, ambil contoh, sedang si Pak Gere tak pernah menetap di dunia." Jika berjalan dalam hutan, Tuanta mencabut I Cakui dari sarungnya. Semua jenis binatang buas seperti macan, ular, raksasa, semua lari ketika melihat Tuanta. Oleh karena itu, Tuanta pun berjalan siang dan malam dengan aman. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya Tuanta sampai ke Mekah tepat pada hari Jumat. Matahari telah bergeser sedikit dan semua orang telah berada dalam masjid. Lalu Tuanta pergi mengetuk pintu masjid. Penjaga pintu pun bertanya, "Siapakah yang ada di luar pintu? Orang Arab atau orang Jawi?" Tuanta menjawab, "Saya orang Jawi." Berkatalah penjaga pintu, "Walaupun engkau seorang Arab, apalagi engkau orang Jawi, pintu tak dapat lagi dibuka karena sudah tertutup. Nanti di belakang hari engkau masuk masjid." Ia membalik badannya menghadap keluar, seperti orang yang sangat marah, lalu dimiringkannya songkoknya ke kanan. Dengan kebesaran Allah, masjid pun miring. Semua orang yang ada dalam masjid merasa heran atas kejadian tersebut. Berkatalah para khalifah, para ahli hikmah, para cendekiawan, tupandrita, dan para wali, hidayah apakah yang diperlihatkan Allah di balik peristiwa ini? Barangkali perlu dilihat di kitab yang disimpan Rasulullah tentang tahun hijrahnya. Kitab itu pun dibuka, lalu dilihat tahun hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatib pun berdiri mengambil kitab itu di atas mimbar, kemudian dibuka. Sampailah pada pembicaraan tentang pesan Sayyidina Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahwa kalau sampai pada tahun 1095 Hijriah akan datang seorang Jawi kemari, Yusuf namanya. Orang itu dikasihi Allah dan dialah yang paling tinggi kewaliannya dan kemakrifatannya. Andai kata ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dialah orangnya. Tetapi sudah tak ada lagi. Oleh karena itu, ia disebut orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Tuanta salamaka. Berkatalah semua ahli hikmah dan tupandrita, panggil dan tanyalah penjaga pintu itu. "Apakah engkau melihat orang yang berdiri di depan pintu?" tanya khalifah. Penjaga itu menjawab, "Ada yang mulia." Lalu ditanya lagi, "Apakah dia menyebut dirinya?" Penjaga itu menjawab, "Dia menyebut dirinya Jawi." Ia ingin masuk, tetapi pintu telah tertutup. Ia lalu berbalik sambil memiringkan songkoknya ke kanan sehingga masjid pun miring. Berkatalah para ahli hikmah dan tupandrita, "Tahun ini telah sampai hari dan bulannya hal yang disampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pesan pemimpin kita Sayyidina Ali radhiyallahu an." Berkatalah khalifah, "Hai Imam Syafi'i, lebih baik jika Bidal disuruh menjemputnya." Bidal pun pergi menjemput Tuanta. Ketika itu Tuanta sedang memasak, sebelah tangannya dijadikan periuk sedangkan sebelah tangannya lagi dijadikan kayu api. Ibu jarinya telah menyala, sedangkan kedua kakinya dijadikan dapur. Bidal memberi salam kemudian dibalas oleh Tuanta. Kemudian Tuanta berkata, "Hai Bidal, silahkan duduk." Bidal berkata, "Anda disuruh jemput oleh Khalifah dan Imam Syafi'i. Tuan diminta bersama kami. Sekarang juga masuk ke dalam masjid." Berkatalah Tuanta, "Tunggulah saya sebentar, saya makan dahulu karena saya lapar sekali." Setelah selesai makan, dia pun diantar masuk ke dalam masjid. Sesampai di dalam, Khalifah berkata, "Kami mengharap Tuan yang membaca khutbah. Kami ingin sekali mendengar Tuan membaca khutbah."
Petugas pun meletakkan kudung Hatib di depan Tuanta, lalu Tuanta memakainya. Setelah itu, ia diantar oleh Bidal naik ke mimbar. Setelah memberi salam, Tuanta menggunakan 3 macam lagu dalam khotbahnya. Pertama lagunya disebut Icak di Pokok, lagu keduanya disebut Timoro Mata Alloa, dan lagu yang ketiga disebut lagu Makalondre Londre. Orang Melayu menyebutnya Iko Iko. Orang-orang yang ikut berjamaah dalam masjid merasa terharu mendengar suara Tuanta membaca khotbah. Air yang mengalir terhenti, daun kayu yang jatuh tersangkut karena enaknya kedengaran suara Tuanta. Setelah selesai sholat, Tuanta dijamu dengan makanan dan buah-buahan yang dianggap mulia. Setelah makan, Khalifah menoleh kepada Yusuf dan berkata, "Saudaraku Yusuf, saya ingin bertanya kepadamu, buah apakah yang biasa dimakan dan dianggap mulia di daerahmu?" Yusuf menjawab, "Cukup banyak, tetapi menurut saya ada 2 macam buah-buahan yang aku anggap mulia, yaitu langsat dan durian. Langsat itu hanya dapat dimakan oleh raja dan orang kaya, sedangkan orang miskin tidak. Durian hanya 3 macam orang yang dapat memakannya, yaitu raja, orang mulia, dan orang kaya." Para ahli hikmah dan Tupan Rita pun lalu berkata, "Mungkin Tuan dapat mengadakannya supaya kami melihat dan merasakan bagaimana enaknya yang Tuan sebutkan itu." Berkatalah Tuanta, "Itu kehendak Allah, apakah bisa diadakan atau tidak?" Tuanta mulai tafakur kemudian mengayunkan tangannya ke kanan. Dengan kehendak Allah serta berkah Nabi SAW, tiba-tiba muncul dari lengan jubah Tuanta 2 tangkai langsat. Lalu dikeluarkannya kemudian diberikan kepada Khalifah. Selanjutnya buah itu dibagikan kepada para ahli hikmah dan Tupan Rita. Mereka lalu memakannya dan sisanya mereka tanam dekat rumahnya. Itulah sebabnya sehingga ada juga buah langsat di sana. Setelah itu mereka berkata, "Mungkin Tuan dapat juga mengadakan durian supaya kita dapat mengetahui bagaimana rupanya." Tuanta mengayunkan tangannya ke kiri. Tiba-tiba durian yang disebut Ibuku muncul 3 buah keluar dari lengan jubahnya. Tupan Rita mengambil buah itu kemudian mereka makan sebiji seorang. Masih ada sisanya, itulah yang mereka tanam sehingga tanaman durian ada di sana. Semua orang yang memakannya merasa senang karena enaknya buah tersebut. Oleh karena itu, semua syekh, para ahli hikmah, para Tupan Rita menghormat kepada Tuanta karena telah melihat kekeramatannya. Setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Setelah itu Tuanta mengunjungi Imam Syafi'i untuk berguru. Setiba di sana, Imam Syafi'i berkata, "Apa maksudmu datang kemari?" "Saya ingin meminta berkah," jawab Tuanta. "Tak dapat lagi kau minta berkah dariku karena semua berkah junjungan kita Muhammad SAW telah ada semua pada dirimu." "Baiklah, engkau pergi ke Imam Malik," kata Imam Syafi'i. Ia pun minta izin untuk pergi ke Imam Malik. Setiba di sana berkatalah Imam Malik, "Syekh, apa maksud kunjunganmu kemari?" Berkatalah Tuanta, "Saya berkunjung kemari untuk minta berkah." Imam Malik menjawab, "Pergilah engkau ke Imam Hambali." Lalu ia pamit pada Imam Malik dan terus pergi ke Imam Hambali. Setiba di sana bertanyalah Imam Hambali, "Yusuf, apa maksud kedatanganmu ke sini?" Berkatalah Tuanta, "Saya datang untuk memohon berkah. Saya tak dapat lagi memberimu berkah. Pergilah ke Imam Hanafi." Jawab Imam Hambali. Setelah permisi Tuanta pun menemui Imam Hanafi. Setiba di sana bertanyalah Imam Hanafi, "Syekh, apa maksud kunjunganmu datang kemari?" Tuanta lalu menjawab, "Saya ingin diberi berkah. Saya telah mendatangi semua imam, tetapi mereka menyuruh saya kemari." Berkatalah Imam Hanafi, "Yusuf, saya juga tak mampu memberimu berkah karena engkau sudah digelari Tuanta Salamaka, Tu Salama di dunia dan akhirat. Baiklah, engkau pergi mencari wali 40. Mereka telah meninggal selama 225 tahun. Hanya mereka yang dapat memberimu berkah." Tuanta pun pamit pada Imam Hanafi, kemudian kembali ke rumahnya.
Keesokan harinya setelah salat subuh, ia pun berkemas untuk pergi mencari wali 40 itu. Ia berjalan siang dan malam menelusuri bukit, di mana saja singgah istirahat. Di sana dia salat. Jika waktu salat telah tiba, setelah berjalan siang malam kira-kira 47 malam, maka ia pun ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan wali 40 itu di atas bukit Aspa. Ketika wali 40 melihatnya, berkatalah wali itu, "Syekh, apa maksud kunjunganmu kemari?" Berkatalah Tuanta, "Saya ingin diberi berkah." "Yusuf, apa yang akan saya berikan kepadamu? Bukankah telah ada semua padamu? Kalau engkau ingin guru, pergi dan carilah guru para wali yang bernama Abu Yazid Bustami yang telah meninggal 500 tahun yang lalu." Setelah itu pergilah Tuanta mencari gurunya para wali yang bernama Abu Yazid Bustami. Setelah beberapa lama mencari, ia pun menemukannya di tengah-tengah bukit. Ketika Abu Yazid Bustami melihat Tuanta, ia bertanya, "Yusuf, apa maksud kunjunganmu?" Tuanta menjawab, "Tuanlah yang saya cari dan Allah menakdirkanku menemukanmu di tempat ini. Berilah saya berkah." Berkatalah Abu Yazid Bustami, "Hai anakku, apalagi yang engkau minta padaku? Ilmu yang ada padamu telah cukup. Walaupun demikian, berkatilah saya," kata Tuanta. "Jika demikian, permintaanmu mengangalah, saya akan meniup mulutmu," kata Abu Yazid Bustami. Setelah itu Tuanta pun membuka mulutnya. Selanjutnya Abu Yazid Bustami berkata, "Yusuf, engkau telah dikasihani Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau niatkan dalam hati pasti akan dikabulkan." Abu Yazid Bustami berkata pada Tuanta, "Saya ingin engkau pergi mencari rajanya para wali yang bernama Abdul Qadir Jailani. Beliau telah meninggal dunia 750 tahun yang lalu. Pasti Allah akan mempertemukanmu. Apabila engkau menemukan hal-hal yang membingungkan, sandarkanlah dirimu pada Allah." Tuanta berjabat tangan kemudian pergi. Tidak berapa lama meninggalkan bukit itu, ia pun telah banyak menyaksikan kekayaan dan kekuasaan Allah. Kalau ia menemukan binatang yang menakutkan, ia mencabut keris sambil mengayunkannya. Binatang buas itu pun lari. Pada suatu hari, ia telah menghampiri bukit Jailani. Dalam hatinya ia berkata, "Mungkin disinilah tempatnya raja para wali itu." Setiba di atas, dia melihat sebuah dangau bertiang sebatang pohon yang dikelilingi tanaman beraneka jenis. Ia lalu berjalan ke sana dan menemukan raja wali itu sementara salat. Tuanta lalu berdiri menunggu di belakangnya. Selesai salat, Tuanta pun memberi salam, "Assalamualaikum," dan dibalas dengan "Waalaikumsalam." "Yusuf, apa maksud kedatanganmu kemari?" tanya Abdul Qadir Jailani. "Kedatangannya saya ke sini ingin menjadi murid karaengku dunia akhirat. Berilah saya berkah," jawab Tuanta. Berkatalah Abdul Qadir Jailani, "Saya kira engkau telah datang pada Imam 4, pada wali 40, dan pada gurunya, wali Abu Yazid Bustami." "Betul, saya telah mendatangi semuanya, namun saya tidak merasa senang jika tidak mengunjungi karaengku," jawab Tuanta. Abdul Qadir Jailani memahaminya kemudian berkata, "Baiklah Yusuf, tinggallah engkau padaku. Saya angkat engkau anak dunia akhirat." Tinggallah Tuanta bersamanya. Setelah maghrib tiba, berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani, "Yusuf, berwudulah engkau di kolam." Tuanta pun berpikir, kolamnya di mana? Ia pun menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tak melihat apa-apa. Ia tidak berani bertanya pada gurunya. Dalam keadaan demikian, ia berserah diri pada Allah sambil tafakur dan memejamkan matanya. Sekitar setengah jam barulah ia membuka matanya. Dengan kekuasaan Allah, kolam itu telah tampak di hadapannya. Bentuknya sangat bagus dan airnya sangat jernih. Tuanta pun berwudu kemudian salat 2 rakaat. Setelah salat, makanan telah terhidang di belakangnya. Berkatalah Tuanta Abdul Qadir Jailani, "Hai anakku Yusuf, makanlah." Setelah selesai, makanan itu pun lenyap. Ia pun berhenti dan saat itu pula lenyaplah makanan itu.
Keesokan harinya berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani, "Yusuf, berkemaslah, kita pergi menjala ikan di kaki bukit Jailani." Kaki bukit Jailani sekelilingnya dipagari kayu dalam bentuk segi empat, kira-kira 6 depa dari bukit. Yang paling dalam adalah sebatas leher dan yang paling dangkal sebatas paha. Adapun sebabnya dipagari sekelilingnya adalah karena kekuasaan Allah ingin diperlihatkan pada Tuanta. Tuanta pun berjalanlah mengikuti gurunya. Setelah tiba pada tempat yang dipagari sekelilingnya, berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani, rajanya para wali, "Ambillah keranjang tempat ikan." "Baik guru," kata Tuanta. Padahal tak ada apa-apa yang dilihatnya. Sambil menutup mata ia pun memusatkan perhatian dan membayangkan bentuk keranjang yang dimaksud gurunya. Tiba-tiba ia telah memegang keranjang itu. Setelah itu ia membuka mata, kemudian mengikuti gurunya. Raja wali itu pun membuang jalannya, sedangkan Tuanta baru sampai di tempat itu. Berkatalah gurunya, "Yusuf, turunlah engkau ke dalam air, kemudian doronglah jala itu naik, lalu saya menariknya." Mendengar kata gurunya, Tuanta pun turun. Ia menyangka air itu dangkal. Ternyata air itu sangat dalam, sehingga Tuanta harus berenang. Ia merasakan air itu sangat dingin. Berkatalah gurunya, "Yusuf, lepaskanlah kaki jala itu, karena tersangkut di batu sehingga sangat berat kutarik." Tuanta berkata dalam hati, "Bagaimana saya bisa menariknya padahal air sangat dalam?" Tuanta kembali memejamkan mata kemudian dan berserah diri pada Allah sambil memusatkan pikiran, bermunajat kepada Allah supaya jala itu lepas. Bersamaan dengan dibukanya matanya, ia pun berteriak, "Tariklah jala itu guru." Sambil ditarik oleh gurunya, ia pun mendorong jala itu naik ke pinggir pantai. Alangkah banyaknya ikan yang mereka peroleh. "Yusuf, masukkanlah ikan-ikan itu ke dalam keranjang," perintah gurunya. Tuanta pun memasukkan ikan-ikan ke dalam keranjangnya, namun baru 3 ekor ikan. Keranjang itu sudah penuh. Tuanta kemudian naik ke kaki bukit Jailani untuk mencari rumput menjalar sebagai alat penusuk ikan. Apa yang dilakukan Tuanta diperhatikan oleh gurunya sembari bertanya, "Mau kemana engkau Yusuf?" Ia pun menjawab, "Saya akan mengambil rumput menjalar." "Untuk apa rumput itu Yusuf? Kalau ikan sudah tak termuat dalam keranjang, lepaskan saja. Walaupun dilepas, ikan itu tetap kita yang punya karena Allah telah mengadakannya untuk kita saja," kata gurunya. "Sayang sekali kita telah mendapatkannya baru dilepaskan lagi," bisik Tuanta dalam hati. Namun karena takut pada guru, ikan-ikan itu pun dilepaskannya. Setelah itu ia pun berhenti menjala kemudian kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, berkatalah gurunya, "Bakar ikanmu itu lalu kamu makan." Berkatalah Tuanta dalam hatinya, "Bagaimana saya membakarnya sedangkan api tidak ada dan malam pun sudah gelap?" Selanjutnya gurunya berkata, "Yusuf, pergilah mengambil api." "Di mana saya dapat api?" bisik Tuanta lagi dalam hati. Tuanta berjalan dalam suasana gelap gulita. Setelah berjalan agak jauh, ia melihat seorang orang tua sedang duduk mencangkung meniup api. Orang tua itu menoleh lalu melihat Tuanta. Orang tua itu menyapanya, "Cucuku Yusuf, mau kemana engkau dan apa yang engkau cari?" Berkatalah Tuanta, "Saya ingin minta api, Nek." "Saya tidak dapat memberimu api kalau kau tidak beli," jawab sang nenek. "Dengan apakah saya pakai membeli karena saya tidak memiliki apa-apa kecuali keris?" "Hanya inilah yang saya punya, Nek," kata Tuanta lagi. Orang tua itu berkata, "Saya tidak biasa menerima harga dengan keris." Berkatalah Tuanta, "Apa sebenarnya yang nenek inginkan?" "Biji matamu lah yang ingin kuambil," kata nenek itu. Setelah mendengar ucapan orang tua itu, Tuanta pun mencungkil biji matanya yang sebelah kiri lalu memberikannya kepada orang tua itu. Orang tua itu lalu berkata, "Saya tidak ingin kalau hanya sebelah, saya menginginkan kedua biji matamu itu baru saya beri api." Tuanta kembali mencungkil mata kanannya kemudian menyerahkannya kepada orang tua itu. Maka butalah kedua mata Tuanta dan ia pun diberi api. Setelah itu ia kembali ke gurunya dan orang tua itu pun pergi. Sebenarnya orang tua itu adalah penjelmaan gurunya sendiri. Jadi setelah tiba di tempat gurunya membawa api, Syekh Abdul Qadir Jailani
Mendapati Tuanta sudah buta, pada bekas matanya masih mengalir darah sampai ke dadanya. Bertanyalah gurunya, "Yusuf, mengapa mukamu berdarah dan matamu buta?" "Guru, saya menemukan seorang tua di tengah hutan sementara meniup api. Lalu saya minta apinya. Orang tua itu tidak mau memberikan apinya kecuali kedua biji mataku. Kuserahkan padanya sebagai harga apinya. Itulah sebabnya saya buta, karena kedua biji mataku, kiri dan kanan, sudah kucungkil." Ia lalu dipegang oleh gurunya sambil diusap-usapnya dan memujinya. "Kau benar-benar orang hebat, Yusuf, di dunia dan akhirat. Engkau telah masuk ke dalam bilangan sufi dan wali. Engkaulah muridku yang paling kucintai, dunia akhirat. Engkaulah muridku yang paling kuanggap duduk di selangkaku, sambil memeluk kepalaku karena ketinggian kesufianmu. Engkau jagalah yang telah mempersatukan kutubu Tajul Halwatiyah, Qaddasallahu sirruhu. Tak ada lagi yang akan mencapai rahmat Allah sepertimu." Setelah itu berkata lagi gurunya, "Ambillah ikan itu dan bakarlah, kemudian pergilah makan." Setelah itu ia membakar ikan itu lalu pergi makan. Setelah makan ia dipanggil oleh gurunya lalu berpesan, "Yusuf, kalau engkau bangun tidur untuk salat subuh dan telah berwudu, kemudian azan lalu berniat, pejamkanlah matamu bersamaan ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar." Dalam hatinya Tuanta bertanya-tanya, "Apa yang akan saya pejamkan? Biji mataku tak ada lagi." Berkata lagi gurunya, "Kalau engkau telah bertakbir ihram, bukalah matamu." Tuanta kembali berbisik dalam hati, "Apa yang akan kubuka? Saya sudah tidak melihat lagi." Ketika waktu subuh telah masuk, Tuanta pun terbangun, lalu ia berwudu, kemudian azan. Ketika waktu subuh telah masuk, Tuanta pun terbangun, lalu ia berwudu kemudian azan. Setelah itu ia ikamat lalu berniat dengan ucapan usalli. Pada saat ia mengucapkan usalli farda subuhi rakataini adaan lillahi ta'ala, sambil mengucapkan Allahu Akbar, ia memejamkan matanya. Setelah takbiratul ihram, ia pun membuka matanya. Dengan kekuasaan Allah, kedua matanya telah pulih kembali. Lalu ia mengatakan, "Inilah sifat kemuliaan Allah." Setelah menyempurnakan salatnya, ia membaca tahmid sambil tafakur dan berdoa kepada Allah, mendoakan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah rampung salat dan zikirnya, ia pergi berjabat tangan dengan gurunya sambil minta maaf dan berkata, "Guru, tolonglah saya dan berilah saya berkah." Berkatalah gurunya, "Yusuf, ilmu dan pengenalanmu pada dirimu sudah sangat dekat dengan Allah sampai hari kiamat. Namun demikian, saya ingin menambahkannya dengan ilmu tasawuf." Setelah diajari, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Yusuf, ketahuilah bahwa semua wali, tupandrita, dan ulama, tak ada lagi yang lebih tinggi daripada engkau. Tak ada lagi yang lebih mulia daripada engkau. Engkau jugalah yang paling dekat dengan Rasulullah. Saya beritahukan juga bahwa semua muridku, semua wali hanya menginjak permukaan kakiku, tak mencapai lututku. Akan tetapi engkau berdiri pada kedua selangkaku sambil memeluk kepalaku. Namun demikian barulah cukup dan sempurna ilmu tasawufmu dan kesupianmu kalau engkau pergi mencari kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah sekian lama dibimbing, Tuanta minta pamit pada gurunya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kembali ke Mekah. Tak berapa lama ia meninggalkan Bukit Jailani. Tuanta pun sampai ke Mekah. Setelah cukup 7 hari setibanya di Mekah, berkemaslah Tuanta. Semua jamaah haji mengetahui bahwa Tuanta akan mengunjungi kuburan Rasulullah di Madinah. Setelah selesai salat berjamaah, berangkatlah Tuanta pergi menziarahi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut pula lah orang-orang Arab, orang Jawi, dan bangsa-bangsa yang lain.
ratusan orang yang mengikutinya. Namun ada di antara mereka yang hanya 10 hari mereka sudah kembali ke Mekah. Beberapa hari setelah ia meninggalkan Mekah, ia pun menoleh ke belakang. Tak ada lagi orang yang mengikutinya kecuali 2 orang, yaitu seorang wanita dan seorang laki-laki. Wanita itu adalah seorang yang salihah, sedangkan laki-laki itu adalah seorang wali. Setelah berjalan sekian lama, mereka menemukan sebatang pohon yang sangat besar, yang daunnya sangat rimbun. Tuanta pun singgah beristirahat sambil memperhatikan kedua orang temannya. Kedua orang itu pun ikut beristirahat dan duduk di dekat Tuanta. Duduk-duduklah mereka bertiga. Berkatalah Tuanta, "Hai saudaraku berdua, baik yang laki-laki maupun wanita. Kalau kita berangkat sebentar lebih baik kita berpisah-pisah mencari kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya yang ditakdirkan Allah menemukannya dahulu, maka saya akan mengikutkanmu. Sebaliknya kalau engkau berdua lebih dahulu yang menemukannya, ikutkanlah saya." Kedua orang itu telah pergi sementara Tuanta tinggal tafakur di tempat itu. Tiba-tiba ia membuka matanya sambil menoleh ke belakang. Ternyata ia tersandar pada bangunan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdirilah Tuanta pergi mencari pintu bangunan makam itu. Ia pun menemukan pintu yang di luar sekali, sedangkan bangunan makam itu ada 7 pintunya. Adapun Tuanta, ia berdiri di depan pintu itu, sedangkan setiap pintu dijaga oleh 7 orang yang telah dikebiri semuanya. Tuanta tetap berdiri di luar pintu yang paling luar. Ia tak sadarkan dirinya. Kira-kira 3 jam lamanya, ia tidak tahu apa yang akan dikatakannya atau dilakukannya. Kalau ia membuka matanya, ia lupa lagi. Demikian seterusnya. Kalau ia payah berdiri, ia duduk lagi tafakur melupakan dirinya. Ada kalanya ia merasakan dirinya seperti kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ia tidak tidur dan tidak makan. Pada hari yang ke-47, barulah ia diberi kesadaran untuk berbicara oleh Allah. Katanya, "Penjaga, saya bertanya padamu, di manakah engkau melihat gajah yang 7 kepalanya dan 7 juga lubang pantatnya?" Penjaga pintu itu membalas, "Saya juga ingin bertanya padamu, siapakah engkau? Arabkah atau Jawikah?" Tuanta menjawab, "Saya adalah Jawi." Berkatalah penjaga pintu itu, "Saya tidak pernah mendengar atau melihat apa yang engkau sebutkan. Barangkali di dalam ada yang pernah melihat." Keenam penjaga pintu itu ia tanyai, namun jawaban mereka sama. Akhirnya sampailah ia pada pintu yang ke-7. Tiba-tiba ia melupakan semua pertanyaannya yang diucapkan di depan penjaga pintu. Ia pun berdiri di depan pintu selama 3 hari 3 malam, melupakan dirinya. Pada hari yang ke-4 barulah ia ingat pada pertanyaan yang pernah diucapkannya. Lalu ia bertanya, "Penjaga pintu, saya ingin bertanya padamu, di manakah engkau melihat gajah yang 7 kepalanya dan 7 juga lubang pantatnya?" Berkatalah penjaga pintu itu, "Siapakah engkau? Arabkah atau Jawikah?" Berkatalah Tuanta, "Saya Jawi." Berkatalah penjaga pintu itu, "Saya bingung mendengar pertanyaan itu. Saya tidak pernah mendengar atau melihat, barangkali di dalam ada yang tahu." Kemudian dibukalah pintunya, lalu Tuanta masuk. Setiba di dalam makam Rasulullah, ia pun duduk tafakur menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah banyaknya hal yang membingungkan yang ia lihat. Ia melihat seekor ular yang sangat besar dan panjang melingkari lehernya. Namun ia tak berkata-kata. Ia tafakur terus memusatkan perhatiannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ular berlalu, ia melihat lagi seekor naga yang telah menelan kepalanya. Ia tetap diam, tak berkata-kata, hanya tafakur terus. Setelah naga berlalu, muncul lagi seekor lipan yang sangat besar dan hitam menelan kepalanya sampai selangkanya. Tuanta terus diam sambil memperbaiki ingatannya pada Nabi. Setelah lipan berlalu, muncul lagi seekor kalajengking yang sangat besar menjepit pinggangnya. Namun Tuanta tetap diam. Setelah itu masih banyak hal yang menakutkan sebagai ujian. Namun hatinya tidak pernah goyah.
Oleh karena itu, ia dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ia melihat Rasulullah sedang duduk di hadapannya sambil berkata, "Wahai Yusuf, engkau benar-benar telah menghadap Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ketulusan hati dan pengharapanmu pada Allah untuk bertemu dengan saya di dunia sampai akhirat sudah terbukti." Berkatalah tuanta, "Demikianlah niatku ya Rasulullah." Nabi lalu berkata, "Wahai Yusuf, engkau telah mendatangi Imam 4, Wali 40, guru para wali Abu Yazid Bustami, dan rajanya para wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya sampai pada saya. Apalagi yang akan saya berikan dan ajarkan, karena kesufian dan kewalianmu telah sempurna. Engkau jugalah yang bernama Tusalamaka. Hanya yang dapat kuajarkan dan kusampaikan padamu adalah yang disebut pengenalan atau makrifat, penyelesaian, dan keheranan. Saya sampaikan kepadamu Yusuf, andai kata masih ada nabi yang diutus Allah selain Nabi Muhammad, engkaulah orangnya, akan tetapi sudah tak mungkin lagi ada nabi sesudahku. Oleh karena itu, engkau saya beri nama Kutubur Rahmaniyah wal Arifis Samadaniyah, orang yang selamat dunia akhirat. Namun, saya berharap padamu agar engkau pergi mengunjungi Kasat Masyrik yang telah 1880 tahun meninggalnya. Ia berada di hulu sungai Bukit Kaf, engkau akan menemukannya. Setelah itu ia berjabat tangan dengan Nabi kemudian berjalan keluar. Setiba di pintu ia menoleh ke belakang tetapi tidak melihat lagi Nabi SAW. Ia terus berjalan keluar sampai di pintu pertama. Tak ada satupun penjaga pintu melihatnya. Orang Habsyi, penjaga pintu itu heran sambil mereka berkata, "Orang Jawi ini dikasihi Allah." Tuanta terus berjalan ke arah Bukit Kaf. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya ia menemukan tempat Kasat Masyrik yang telah dililit akar kayu. Hanya tangannya yang bergerak-gerak yang diabdi oleh 40 orang murid-muridnya. Setelah tuanta sampai ke sana, ia hanya berdiri terheran-heran selama sejam dan tidak berbicara. Bertanyalah Kasat Masyrik, "Yusuf, marilah, apa maksud kunjunganmu ke sini?" Tuanta menjawab, "Tuan yang saya kunjungi, berilah saya berkah." Berkatalah Kasat Masyrik, "Yusuf, apalah yang akan saya berikan padamu padahal engkau telah mendatangi Nabi? Tak seorang pun yang dapat melebihinya, baik raja maupun ulama dunia sampai di akhirat." Berkatalah tuanta, "Saya datang kemari atas petunjuk Rasulullah." Berkatalah Kasat Masyrik, "Yusuf, maukah engkau mendengarkan ucapanku?" Tuanta pun mengiyakan. "Aku merelakan tubuhku karena keinginan Tuan," kata tuanta. Berkatalah Kasat Masyrik, "Yusuf, saya minta kepadamu untuk menyusuri sungai itu. Janganlah berhenti sebelum menemukan hulunya." Setelah mendengar ucapan gurunya, ia pun turun ke sungai. Kedalaman air di sungai itu sampai di leher, sedangkan kedangkalannya setinggi lutut. Tuanta berenang di sungai itu selama 40 hari dan 40 malam, barulah sampai di hulu. Warna airnya merah seperti kesumba, sedangkan rasanya ada 3 macam. Ada yang manis dingin, lezat, dan lembut. Menghadapi tantangan itu, tuanta tak pernah kelihatan resah sedikit pun. Ia selalu mengharap ampunan dan kasih sayang Allah padanya. Kalau sampai waktu salat, ia naik ke darat menggelar sajadahnya kemudian salat. Kalau selesai, ia kembali lagi ke dalam sungai. Begitulah kelakuannya terus-menerus. Pada hari Jumat sore, ia naik ke pantai untuk salat asar. Setelah selesai azan, ia lalu membuang takbir ihramnya. Tiba-tiba muncul iblis ingin mengganggunya. Saat itu muncullah Nabi Yusuf, menjelmakan dirinya lalu memukulkan sajadahnya pada iblis sambil berkata, "Iblis, jangan coba-coba mengganggu temanku. Tahukah engkau bahwa dialah yang disebut Tusalamaka, orang yang selamat? Kalau engkau ingin mengganggunya, setiap hari saya akan menghancurkanmu." Maka hancurlah iblis.
Tuanta dapat mencapai hulu sungai itu. Airnya mengalir dengan deras dari atas ke bawah. Tuanta berusaha memanjat naik berpegang pada batu, sementara air menghempasnya dengan derasnya. Ia terus berusaha naik dengan berpegangan pada duri-duri batu untuk mencapai puncak. Sudah 40 hari memanjat, namun ia belum mencapai puncaknya. Kuku kaki dan tangannya sudah habis terkikis oleh duri-duri batu. Ia hanya tafakur berserah diri kepada Allah sepenuhnya, sambil memusatkan hatinya pada puncak di hulu sungai. Suara air yang menggemuruh datang dari bawah sehingga Tuanta tak sadarkan diri. Ia selalu bertawakal kepada Allah sambil memejamkan mata. Ia mengucapkan, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan tanpa pertolonganmu ya Allah. Setelah membuang diri ke dalam air, Tuanta pun tenggelam melupakan dirinya. Yang diingatnya hanya Allah semata. Kira-kira sejam lamanya, barulah ia muncul ke permukaan air. Setiba di atas, yang dilihat adalah surga di sebelah kanannya dan neraka di sebelah kirinya. Jubahnya telah diselimuti oleh cahaya intan dan zamrud. Sedangkan wajahnya sudah sangat bercahaya karena cahaya intan dan zamrud. Maka berjalanlah Tuanta ke surga. Sesampai di pintu surga, Nabi telah berdiri di pintu menggapai tangannya sambil berkata, Yusuf, saya telah lama menunggumu. Maka sujudlah Tuanta sambil memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil berpegangan tangan keduanya masuk ke dalam surga. Setiba di dalam surga, mereka pun berkeliling. Ia mencatat semua rumah, tingkah laku di surga dan semua perbuatan yang baik. Jumlahnya 7.777 tingkah laku dan perbuatan yang baik yang dicatatnya. Itu pun belum sepertiganya. Apabila Tuanta berjalan di dekat pohon yang berbuah, pohon itu berteriak, Yusuf, tusalamakah? Orang selamat di dunia dan akhirat, makanlah buahku ini. Semoga saya dapat selamat juga seperti engkau. Dia berada di surga kira-kira 4 bulan. Pada suatu hari Jumat, berkatalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yusuf, kembalilah ke dunia karena pada sulbimu terdapat keturunan. Tuanta menjawab, Ya Rasulullah, hal inilah yang aku hadapkan kepadamu. Aku ini belajar hanyalah karena mengharapkan tempat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, benar ucapanmu itu, tetapi kembalilah dahulu ke dunia, karena kita harus lebih dahulu melalui kematian. Saya saja yang disebut Nabi Muhammad harus melalui kematian, apalagi engkau. Adapun tempat ini saya akan berdoa kepada Allah untukmu, dan pasti engkau akan menjadi penduduk surga. Berkatalah Tuanta, Ya Rasulullah, kasihanilah saya, telah masuk ke dalam surga, tetapi saya disuruh lagi kembali ke dunia. Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Tuanta, Yusuf, Allah telah menjanjikanmu bahwa engkau memiliki keturunan 2 orang laki-laki. Anakmu itu akan menjadi tupan Rita. Dialah yang akan mengislamkan negeri yang jauh dari Mekah. Kalau engkau tak mau mendengarkanku, engkau akan mendapat bahaya. Setelah itu Rasulullah berkata, wahai penjaga neraka, bukalah neraka itu walaupun hanya sebesar lubang jarum. Setelah malaikat mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjaga neraka itu membuka pintu neraka sebesar lubang jarum. Asap neraka itu berhembus keluar menempias Tuanta. Asap itu sangat gelap. Tuanta segera bertafakur karena tak dapat menahan bau busuk. Bau busuk itu beraneka ragam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tuanta pun berteriak memanggil, Ya Rasulullah, saya sudah ingin keluar, kembali ke dunia. Berkatalah Nabi, baiklah. Nabi berkata lagi, tutuplah pintu neraka itu. Setelah pintu neraka tertutup, barulah Tuanta berani membuka matanya. Ia pun minta ampun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah Tuanta, wahai seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mintalah perlindungan dari Allah supaya terhindar dari anginnya neraka yang busuknya tiada bandingannya. Alangkah sakitnya orang yang mendapat siksaan di neraka. Saya hanya merasakannya tidak cukup sekejap. Saya tetap minta perlindungan dari Allah.
Semoga Allah mengampuni semua orang mukmin dan dijauhkan dari siksaan itu. Anginnya saja sudah tak bisa ditahan, apalagi siksaannya. Setelah itu berkatalah Nabi, Yusuf, peganglah jubahku, saya kembalikan engkau ke dunia. Tuanta pun lalu berpegang pada jubah Nabi. Selanjutnya Nabi berkata, Yusuf, pejamkanlah matamu. Apabila kita berjalan, tetapi kalau membuka matamu engkau akan jatuh. Nabi SAW lalu berjalan diikuti oleh Tuanta. Baru saja 2 atau 3 kali melangkah, Tuanta mulai lupa pada pesan Nabi. Tiba-tiba ia membuka matanya dan jatuhlah Tuanta ke padang mahsyar. Ia pun tenggelam ke dalam debu sebatas paha dan ia tidak melihat Nabi. Tuanta lalu berteriak dengan keras, ya Rasulullah, tolonglah saya. Kira-kira sejam kemudian barulah Nabi datang menariknya. Nabi SAW tersenyum sambil berkata, saya telah memperingatimu supaya tidak membuka mata, tetapi engkau melanggarnya. Itulah yang terjadi. Ia pun minta ampun pada Rasulullah SAW. Selanjutnya Nabi berkata, Yusuf, berpeganglah di jubahku, bukalah matamu apabila saya menyuruh membukanya. Baru saja 2 atau 3 langkah Nabi berjalan, Tuanta telah mendengar suara, Yusuf, bukalah matamu. Tuanta pun membuka mata, tetapi dia tidak melihat lagi Nabi SAW. Dengan kekuasaan Allah, Tuanta telah berada di depan pintu Masjid Haram di Mekah. Kemudian ia terus pergi mengetuk pintu masjid. Ia memanggil penjaga pintu supaya dibukakan pintu. Penjaga pintu bertanya, siapakah engkau, Arab atau Jawi? Tuanta pun menjawab, saya Jawi. Saya tak dapat membuka pintu ini karena sudah ditutup, kata penjaga pintu. Tuanta lalu memiringkan serbannya dan Masjidil Haram pun jadi miring. Jamaah yang sementara salat pun berjatuhan. Berkatalah imam yang 4, alamat apa lagi ini sehingga timbul peristiwa ini? Hanya peristiwa Syekh Yusuf seperti ini dalam pesan Sayyidina Ali. Sekarang Yusuf sudah tidak ada. Khalifah berkata, cobalah buka pintu. Barangkali Yusuf mendapat rahmat Allah sehingga ia datang kembali. Sementara itu, Tuanta sudah memperbaiki kembali letak sorbannya sebelum dibukakan pintu. Para khalifah dan imam 4 pun keluar melihatnya. Mereka menyambutnya dan mencium tangan Tuanta. Kemudian mereka berkata, memang kami perkirakan bahwa terjadinya peristiwa ini mungkin karena Yusuf telah kembali atas rahmat Allah. Tuanta lalu dipersilahkan menjadi imam dan semua orang yang hadir dalam masjid ikut menjadi makmum. Selesai salat, Tuanta menceritakan segala yang dilihat dan didengarnya karena semua Tupandrita, ulama dan para ahli hikmah bertanya. Tuanta menceritakan segala benda yang ada di surga seperti mahligai, istana, buah-buahan, sungai, semuanya indah sekali. Mereka yang mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya ialah yang selamat dunia akhirat. Semua orang yang ada di masjid yang mendengar cerita Tuanta ini menjadi terheran-heran, termasuk para wali, Tupandrita dan para ahli hikmah. Mereka kagum melihat kewalian dan kesufian Tuanta yang bergelar Tuanta Salamaka, orang yang selamat dunia akhirat. Gembiralah semua orang yang mendengarnya. Selain itu, Tuanta juga menceritakan keadaan di neraka, serta orang-orang yang mendapat siksaan di dalamnya. Berkatalah Tuanta, wahai semua yang hadir, jaga iman, laksanakan segala perintah Allah, dan jauhi segala larangan Allah dan Nabi-Nya. Tidak ada yang paling sakit daripada terkena angin neraka, apalagi kalau terkena siksaan di dalamnya. Setelah itu, kembalilah Tuanta ke rumahnya. Berita tentang kewalian dan kesufiannya telah tersebar ke seluruh penduduk Mekah, Madinah, Rum, Mesir, dan seluruh daerah bawahan Mekah. Demikian pula oleh Syekh Mas'um, sehingga pada suatu hari ia mengumpulkan semua muridnya lalu berkata, marilah kita kunjungi Syekh Yusuf, kewalian dan kepintarannya sangat terkenal. Bagaimana ia dapat mengalahkan kita, sedangkan ia hanyalah Jawi dan kita adalah Sayyid. Syekh Mas'um bersama 40 orang muridnya mengunjungi Syekh Yusuf. Setiba di sana ia memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Syekh Yusuf. Tuanta lalu membalas salamnya dengan waalaikumsalam.
Kemudian mereka dipersilakan duduk dalam bahasa Makassar. Syekh Mas'un sangat heran mendengar ucapan Syekh Yusuf karena ia tidak tahu bahasa Makassar. Berkatalah Syekh Mas'un, "Syekh Yusuf, saya mengunjungimu karena saya ingin bertanya sebenar-benarnya kepadamu." Berkatalah Tuanta, "Syekh Mas'un, bertanyalah, dan saya akan menjawabnya karena Allah dan berkah Nabi. Semoga Allah mengasihi saya." Syekh Yusuf, bagaimana penyatuanmu dengan Allah sehingga engkau disebut bersatu dengan sungguh-sungguh? Tanya Syekh Mas'un. Berkatalah Tuanta, "Syekh Mas'un, kalau penyatuanku dengan Allah engkau ingin tahu, dengarlah. Saya merasa bersatu dengan Allah sekarang ini dengan sebenarnya karena saya mempersatukan yang dua, yaitu Allah dan hamba. Kemudian saya pisahkan keduanya, lalu saya berdiri di antaranya. Demikian penyatuanku dengan Allah." Syekh Mas'un mendengar jawaban Tuanta, maka sujudlah sambil memegang tangan Tuanta. Kemudian ia berkata lagi, "Syekh Yusuf, wahai Tuan, bagaimana dengan makrifatmu kepada Allah yang sebenar-benarnya?" Berkatalah Tuanta, "Dengarkanlah, saya akan jelaskan. Makrifatku kepada Allah adalah saya tidak tahu apakah Allah sama dengan saya atau saya sama dengan Allah selamanya, seumur dunia ini. Pikirkanlah makhluk Allah dan jangan pikirkan tentang zatnya." Setelah Syekh Mas'un mendengar jawaban Tuanta, ia pun sujud sambil memegang lutut Tuanta. Dari percakapan dan pencerahan itu, semua murid Syekh Mas'un beserta seluruh yang hadir tunduk pada Tuanta. Kisah Tuanta Salamaka digali dari referensi dari sumber tradisi lisan maupun naskah klasik Lontara dan sumber lainnya yang relevan dan dikreasi ulang.